Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah curahkan kepada kita, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidup, bil khusus nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam itulah semua nikmat-nikmat yang Allah curahkan akan mampu kita nikmati secara maksimal. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam itulah kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur, kita akan mampu menikmati apapun yang Allah berikan. Ketika kita mengingkari terhadap nikmat, namanya kufur nikmat, Allah akan cabut nikmat itu, plus Allah turunkan azab yang pedih. Syukur itu adalah fokus terhadap kebaikan yang saat ini sedang berada di dalam diri kita. Dan orang yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Siapa yang ingkar, Allah turunkan azab. Itu kata Allah dalam Al-Quran yang harusnya kita yakini. Kalimatnya mudah, tapi sulit untuk diterapkan. Ketika kita berhadapan dengan masalah, seringkali kita sulit untuk mensyukuri terhadap apa yang pernah kita rasakan. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih kesempatan oleh Allah hidup hingga di malam hari ini, malam yang ke-28 ya, 27 hari sudah kita lewati ibadah siam. Karena kalau hijriah itu pergantiannya sore hari, makanya hari ini adalah hari yang ke-28 di bulan Ramadan. Besok kita siam yang ke-28. Kalau kita ini ditakdirkan hidup dan kita ini bisa menikmati kemenangan di bulan suci Ramadan dengan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, insya Allah 1 Syawal itu tinggal beberapa hari lagi. Gak usah dipikirkan itu kapan Lebaran datang. Yang jelas itu semuanya sepakat, seluruh ormas adalah 1 Syawal itu Idul Fitri. Betul ya? Oh iya. Jadi masih dipusingkan. Kita kemarin pusing Pak Umum menungguin pengumuman Menteri Agama kapan itu jatuhnya Ramadan, sampai kemudian masjid cuma 2 saat. Sibuk ya kan? Sibuk nungguin pengumuman. Hari kedua juga begitu juga Pak. Jadi sebetulnya bukan disalahkan Menteri Agama, yang disalahkan diri kita yang malas. Iya. Betul kan? Iya. Bagi orang-orang yang berpuasa, itu nggak pernah memusingkan diri kapan itu datangnya Lebaran. Betul? Nggak pernah memusingkan. Justru yang dipusingkan itu ibadah yang kita lakukan ini itu sudah sesuai atau tidak. Karena jangan-jangan ibadah yang kita lakukan bukan mendapatkan rahmat berkah, justru malah laknat dari Allah. Kok bisa? Iya. Karena coba kita merenung, jangan-jangan kita merasa bahwa diri kita yang paling sering hatamin Quran, menyepelekan yang belum hatam. Paling sering kita menganggap diri kita ini begitu sholat lebih awal datangnya seolah-olah kita paling soleh. Padahal gak ada yang jamin tuh, gak ada yang jamin. Oh, bahwa kita ini rajin ibadah, apakah dijamin oleh Allah bahwa kita kelak mati husnul khatimah? Gak ada yang jamin. Kalau buka Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175, yang menjadi asbab turunnya ayat itu karena ada seorang ulama. Ulama ini udah kalibernya gak ada yang nyawain sampai saat ini. Saking hebatnya tuh ulama itu doanya gak pernah ditolak sama Allah. Tapi tahukah di penghujung kehidupan ulama itu wafatnya su'ul khatimah, jauh dari Allah. Sebab itulah kita jangan pernah menganggap diri kita paling soleh, bahwa kita ini paling aktif di masjid, kita paling rajin di masjid, paling perhatian di masjid. Sementara orang-orang yang di luar dianggap ahli neraka. Belum tentu. Begitu di penghujungnya dia malah jauh lebih taat.
Ibadah yang kita jalankan saat ini di bulan Ramadan, makanya ada sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi terkait dengan ibadah saum itu, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa ini untukku. Kalau lihat redaksinya kan kayak begitu tuh, kalau terjemahkan puasa ini untukku dan biar aku kelak yang akan menggantinya. Allah itu nggak perlu puasa kita, nggak. Allah itu maha kaya. Kita nih menjadi orang kafir semua seluruh dunia. Bagi Allah tidak membuat dirinya jatuh menjadi makhluk, tetap khalik. Kita nih ibadah semuanya seluruh isi dunia menjadi orang yang paling taat kepada Allah. Tidak membuat Allah menjadi mulia, karena Allah memang sudah mulia dari awal. Kenapa kalimat itu keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak dituangkan di dalam Al-Quran. Kenapa kalimatnya seperti itu? Puasa ini ibadah yang bebas dari riya, jauh dari riya. Kalau ibadah yang lain kayak sekarang yang ada ceramah, siapa yang serius apa enggak kelihatan kan? Siapa yang ngantuk, siapa yang enggak serius kelihatan. Sedekah itu kelihatan, Pak. Tadi aja saya pura-pura nutupin itu. Ketika datang tromol pakai QRIS, Pak Haji Sultan ini yakin. Coba lihat ya, tetap kelihatan. Padahal saya berusaha untuk nutupin, tapi karena kelihatan angkanya. Berapa jumlahnya ketahuan itu. Sholat kita ini sujudnya lama, pas sebentar kelihatan. Jadi imam dia hafiz apa tidak, bacaannya apalagi bagus, suaranya bagus, dipanjang-panjangin kelihatan. Tapi kalau puasa nggak kelihatan. Orang siapa puasanya paling khusyuk, nggak ada, nggak kelihatan. Maka puasa itu ibadah sirriyah. Dan itu jauh dari yang namanya riya. Riya ini kata baginda Nabi, inna akhafu syirkun asghar fahuwa riya. Ada sebuah perbuatan yang masuk dalam kategori syirik. Syirik itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang dosanya nggak akan diampuni. Tapi kalau ini syiriknya syirik kecil. Tapi syirik kecil ini pun yang membuat ibadah menjadi nggak diterima oleh Allah. Apa itu? Syirkul asghar bahwa riya. Syirik kecil itu namanya riya. Bahasa kerennya namanya flexing, pamer. Di era seperti saat ini kan banyak orang pamer tuh. Begitu umroh bukannya doa, Pak, dia hanya foto berdoa. Kemudian alhamdulillah anak soleh lagi berdoa di depan Ka'bah, padahal tuh pura-pura doa. Sampai itu bawa yang namanya handphone lagi cium Hajar Aswad sempet-sempetnya. Ya kan? Makanya ada imam Masjid Nabawi, orang Indonesia itu banyak menipu diri. Kalau umrah atau haji itu banyak yang memang akhirnya bukan untuk cari pahala, cari foto. Dia foto selfie di mana-mana. Update status segala macam, ya kan? Oh, lagi santunan. Oh, lagi ceramah. Oh, iya. Selfie ceramah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saum ini karena bebas dari riya, kata Allah, biar aku yang kelola pahalanya. Kalau jumhur ulama, biar aku kelola pahalanya. Kalau yang lain diserahkan semuanya kepada hamba-hamba untuk kelola pahala masing-masing. Tapi kalau siam enggak. Cuma ada syarat, kata baginda Nabi, supaya siam ini itu Allah memberikan pahala dan mengambil pahala yang dikelola oleh Allah. Itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Harus didasari dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi jam 4 saya ini ngisi kajian dengan virtual, online. Itu ada beberapa pesantren di Indonesia gitu. Undang saya itu ngisi kajian dari jam 4 sampai menjelang maghrib. Saya nolak karena ini suara sudah habis. Bayangkan sehari dipaksa oleh kondisi
kondisi itu rata-rata 4 tempat turun ngisi ya lumayan juga. Apalagi sebelum Ramadan saya pulang dirawat kena demam berdarah ya langsung gas gitu kan. Begitu Ramadan 4 tempat 5 tempat malam itu begitu saya tadinya pengen itikaf di sini, ternyata itikaf tidak rusak. Mudah-mudahan besok ini masih bisa ikut sini kalau diizinkan ya sama ketua pembina. Diizinkan ya? Oh, ini harus pakai izin, jangan dimasukin hati padahal ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa Ramadan ini ibadah yang istimewa. Bagi siapa? Kalau saya tanya sama jamaah, Ramadan istimewa nggak sih? Kata siapa? Hah? Kalau istimewa, apa istimewanya? Nah kata jawab istimewa, apa istimewanya? Jawab, apa istimewa? Hah? Nggak tahu. Nah kalau ada Lailatul, emang Lailatul apa? Malam. Itu kapan itu ada? Tuh nggak tahu. Nah terus apa istimewanya kalau nggak tahu? Ini kaitan dengan tahu dan tidak tahu. Ini saya bacaan Quran surat Az-Zumar ayat 39 dan 9. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Kata Allah, ini pertanyaan. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sama? Oh tidak sama tentu. Nah sekarang saya tanya, ini Ramadan istimewa apa enggak? Nah kalau istimewa, apa istimewanya? Hah? Apa pahalanya? Apa yang membuat menjadi pahala itu? Ibadah seperti apa? Yang busuk itu seperti apa? Oh iya benar ya. Sampai kemudian kita menemukan jawaban. Oh iya itu jawabannya. Coba. Makanya kenapa nih Al-Quran memerintahkan untuk berpikir itu sampai 93 kali. Apalah takilun, apalah tatadabbarun, apalah tubsirun, liulil albab. Bahkan surat Al-Imran ayat 190 itu sangat jelas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sambil duduk, sambil berbaring, sambil tidur, dia tetap berpikir. Itu kalau orang yang memang akal pikiran dipakai. Akal pikiran itu isinya apa? Ilmu. Orang kalau nggak ada ilmu Pak, dikasih tahu tentang ilmu Pak, yang ada kita dibenci Pak. Coba aja. Saya kasih tahu aja Pak, grup PA di delete Pak. Ya bener, itu ngasih tahu ilmu. Ya, coba. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah nanya nih, real ini saya pengalaman pribadi ini. Itu ngasih tahu nggak ada kebencian apa-apa. Ada orang yang dikasih tahu Pak, karena memang dia nggak mau tahu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang dirinya dia tidak tahu bahwa sesungguhnya dia tidak tahu. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat 39 ayat 9. Dia sebetulnya nggak punya ilmu, tapi merasa dirinya berilmu. Ketika dikasih tahu Pak, susah. Padahal kata Allah melalui lisan Rasulullah, orang yang beribadah meskipun dia rajin beribadah, dia ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah kalau dia nggak pakai ilmu. Madudatun la tuqbalu, nggak akan diterima. Orang yang berilmu apakah diterima? Nggak juga. Nah terus gimana? Buka Al-Quran surat 58 ayat 11. Surat 58, ada yang tahu nggak surat? Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Urutan redaksinya begitu tuh. Iman,
ilmu. Maka kalau orang yang berilmu nggak pakai iman, ibadah dia. Dia gimana mau ibadah? Dia nggak punya iman. Adanya ibadah itu kalau pakai iman. Ini kembali lagi ketika Ramadan itu akan istimewa ketika kita nih mengimani bahwa Ramadan memang ini sumbernya dari Allah. Dari mana tahu? Rasulullah saja secara lisan menyampaikan bahwa Ramadan itu istimewa. Apa wujudnya dan buktinya keistimewaan Ramadan? Lihat dalam redaksi hadis Rasulullah menyampaikan, "Idza jaa Ramadan," ketika datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibukanya pintu surga lebar-lebar. Ya, wa ghulqat abwabun nar, ditutupnya pintu neraka. Wa sufidat sayatin, dibelenggunya setan-setan. Surga sekarang ini sudah ada belum? Saya tanya, surga sudah ada apa belum? Kata siapa? Ini jangan asal-asalan jawab nih. Kata siapa surga udah ada? Nah, siapa kok saya nanya? Saya nanya, surga sudah ada apa belum? Dari mana Bapak tahu? Emang udah pernah melihat? Di mana? Nanti ada. Apa katanya? Dan di mana Bapak dapat informasi itu? Jangan-jangan itu informasi hoax. Iya. Apa katanya? Apa katanya? Itu bukan surga. Itu bukan surga. Surga itu belum ada aslinya. Belum Allah ciptakan. Nah terus kalau begitu redaksi ini hadisnya sahih sebetulnya. Hadisnya sahih. Ya ini pada mikir. Ya. Ini surga ini belum ada. Ya. Nah kemudian Rasulullah bilang bahwa ketika datang Ramadan dibukanya pintu surga lebar-lebar. Rasulullah saja sampai saat ini belum di surga. Adanya di alam barzah, alam penantian. Nah terus redaksi itu maksudnya apa? Baik, memahami sebuah dalil itu jangan dipahami teks, tapi dipahami tentang isi, namanya kontekstual. Surga identiknya dengan apa? Surga identiknya dengan apa? Dengan kenikmatan, Pak. Di dunia ini nggak ada apa yang namanya kebahagiaan. Paling pol Allah turunkan namanya sakinah. Sakinah itu oleh orang diterjemahkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu Allah sudah setting, itu adanya di akhirat. Namanya al-jannah itu. Nah al-jannah ini identik dengan kenikmatan. Kalau nama lain kenikmatan adalah kesuksesan. Maka ini Ramadan datang dikasih peluang oleh Allah kebahagiaan. Apa peluangnya? Nggak usah jauh-jauh. Kata baginda Nabi ini jawabannya. Farhatani inda shaim. Dua kebahagiaan, dua kesenangan, dua ketenangan yang diberikan oleh orang-orang, oleh Allah kepada orang-orang yang puasa. Apa itu dua itu? Yang pertama indah iftar. Ketika buka, seharian dari pagi sampai sore kita nggak makan. Itu ada pembelajaran tuh. Artinya ketika kita dikasih masalah, jangan alergi. Karena nanti begitu keluar dari masalah, betapa nikmatnya. Jadi kalau suami istri sempat clash, itu seperti malam pengantin baru. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Wakil. Ya. Habis clash suami istri, memang harus kadang-kadang harus begitu. Itu nggak tegur sapa gitu kan selama seminggu, begitu saling bermaafan, gitu bagaikan honeymoon. Tanya sama Bu Cinina, ini kan begitu ya Pak Wakil ya? Oh iya. Sama Doni itu teman-teman. Honeymoon terus. Makanya sesekali memang harus ada bumbunya itu. Kles kali-kali. Cuma jangan sampai kabur bawa-bawa koper.
keluar kemana mudik. Ternyata sama bininya diomelin, diusir, sono pulang, ya kan? Padahal itu rumah atas nama suaminya. Suruh pergi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang namanya habis puasa, Pak. Buka, Masya Allah, 6 lontong. Wah, udah campur sambal kacang. Wah, udah surga. Bener. Gorengan apalagi, itu sunnah gorengan itu. Tahu nggak sunnah? Susah nahan. Sunnah. Bukan sunnah Nabi, susah nahan. Saya dapat ilmu saya dari ketua DPRD. Sunnah apaan saya bilang, Pak? Susah nahan. Kalau kurma sunnah Rasul, kalau gorengan sunnah susah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa nih, indal liqa rabbi, ketika nanti berjumpa dengan Allah. Kalau buka dengan Al-Quran surat 18, ada yang tahu nggak saudara? Surat Al-Kahfi. Kalau sering ngaji tahu. Ini namanya Pak Budi Purwoko, dulu sekretaris Masjid Hidayatus Shalihin. Iya, Hidayatus Shalihin sudah selesai, pindah ke Nurul Ikhlas. Nah, itu Pak Budi Purwoko ini orang. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, jumlah ayatnya ada berapa? Ada yang tahu? 110. Di ayat terakhir itu ada kalimat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah, kalau engkau ingin jumpa denganku, tadi kan kenikmatan yang paling tinggi itu adalah jumpa dengan Allah. Itu bagi orang yang berpuasa. Ada 2 syaratnya kalau mau jumpa dengan Allah. Apa itu? Yang pertama, falyamal 'amalan shalihan, yaitu beramal soleh. Siang, sahur, amal soleh. Amal soleh, Pak. Kenapa? Karena apa yang dilakukan bukan berdasarkan kita, tapi berdasarkan tuntunan risalah. Itu namanya amal soleh. Ya. Yang kedua, syaratnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, siap itu terbebas dari musyrik, Pak. Syirik kecil. Apalagi syirik besar. Syirik kecil aja tidak. Kalau yang lainnya itu agak memungkinkan. Ya, apalagi zakat. Oh, zakat mal. Zakat mal apa zakat mal? Nah, ini zakat mal. Kalau zakat mal itu dapat stok, Pak. Kalau zakat mal dapat doa. Kalau zakat mal dapat stok, Pak. Coba aja, Pak. Apalagi kalau ibu-ibu ke mall, itu yang menerima struknya bapaknya. Kenapa? Langsung step. Dikuras itu ATM-nya. Begitu Idul Fitri masuk ATM, Pak, itu ada tulisan mohon maaf lahir dan batin. Bener, sampai ke ATM aja minta maaf lahir dan batin kan. Habis rupanya saldonya dikeruk sama ibu-ibu kan. Beli apa? Beli tas. Apa tasnya? Louis Vuitton, Hermes. Padahal isinya tas itu apa? Risol. Ibu-ibu yang keren-keren itu juga kemana-mana, ya kan? Begitu pengajian saya ngajar ibu-ibu, ya kan? Itu ada suguhan buah. Saya tinggalin ke toilet, begitu dia habis. Ya siapa lagi kalau bukan ibu-ibu? Rupanya dimasukin tas ibu-ibu tuh. Ini dia, coba. Bukan rahasia lagi itu. Istri saya sering cerita. Istri saya kan ketua majelis taklim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nih supaya kita ini puasa yang kita lakukan itu betul-betul membawa dampak, maka harus diilmui. Ya, harus diilmui. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Az-Zumar pada ayat 59 tadi, itu Allah menyampaikan bahwa orang yang bisa menerima ilmu itu adalah orang yang memang ulul albab, yaitu orang yang akalnya berfungsi. Ya, ini isi otak ini bukan ini apa? Bukan hanya sekedar udara, darah, segala macam, tapi harus diisi dengan ilmu.
Ada namanya neuron. Itu adalah alat untuk menyimpan data, informasi dari apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasa. Makanya Al-Quran surat ke-16 ayat 78. Ini supaya kita dapat ilmu. Allah untuk kasih tahu nih bocorannya. Surat ke-16 ayat 78. Dan tahu surat 16 ya? Surat An-Nahl ya, orang sering ngaji pasti tahu ya, Pak. Apa yang disampaikan oleh Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah ini ketika melahirkan kita, ya, melalui perantaraan perut ibu kita ini nggak tahu apa-apa. Cuma ada orang yang kemudian udah nggak tahu apa-apa, nggak pernah mau belajar. Padahal perangkat itu dikasih oleh Allah. Apa itu supaya kita bisa dapat ilmu? Wajah adalah pengusaha. Kenapa kalimatnya sambun bukan udhunun? Karena punya kuping belum tentu dia bisa mendengar. Ada orang punya kuping tapi budak. Ya, yang bisa didengar apa? Kalau ada duitnya. Ya. Atau ada cewek cakep. Siapa tuh? Pak Bolot. Pak Bolot itu sindiran yang luar biasa. Itu aslinya Pak Bolot itu orang baik bukan? Banyak orang yang dihajikan sama dia. Ada yang nggak punya rumah, dia bangunkan rumah. Itu Pak Bolot tuh keren. Makanya awet muda Pak. Dan dia awet tuh. Lawakannya nggak pernah nyakitin siapapun, nggak pernah nyinggung siapa. Kalau lawakan yang sekarang Pak, itu ada namanya istilah roasting. Roasting itu ngulitin. Kalau di kopi itu di roasting itu dikulitin Pak. Ini ternyata itu bagi stand up comedy. Di stand up comedy itu ada namanya roasting. Orang itu dikulitin Pak. Sampai kemudian itu tahu borok-boroknya. Gitu. Dan itu bisa orang sakit hati itu. Nah itu lawakan-lawakan stand up comedy seperti itu. Itu lawakan-lawakan yang nggak Islami gitu. Ya. Nah beda sama Pak Bolot. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini pendengaran ini untuk dapat informasi. Sebagaimana hari ini, ya, saya menyampaikan tentang informasi ayat, hadis, itu udah semuanya ketangkep. Kalau nggak disimak, apalagi suaranya udah parah ini. Kalau nggak serius dengerin gitu. Apa maksudnya ini? Ngawur ini loh. Ya, tergantung pendengarannya. Meskipun kupingnya ada. Ya. Nah cuman ini pendengarannya ini kadang bisa noise. Ya bisa noise. Kenapa noise itu? Bisa aja nyampe ke pendengaran kita nih nggak jelas. Karena ada orang ngobrol, karena ada orang diajak ngobrol, colek-colek, nggak jelas. Nah saat itulah Allah perlengkap dengan apa? Wal absor, kasih penglihatan. Namanya visual. Kalau ini audio, ini visual. Nonton filmnya rame, tapi nggak ada suaranya, kira-kira seru? Nggak seru. Suaranya bagus, tapi gambarnya nggak ada. Nggak seru juga. Harus dua-duanya. Itu balance. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilihat itu belum tentu benar adanya. Makanya kalau dapat informasi apa yang didengar, kalau belum jelas, Anda tabayun. Kalau belum lihat jelas, jangan ada cerita. Ini lihat di medsos Pak, lihat di medsos. Ngirimin tulisannya isinya belum dibaca, karena lihat judul langsung di-delete. Coba, langsung di-delete. Kenapa? Karena memang pikirannya nggak mau belajar. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini pembelajaran yang penting dalam kehidupan ini. Bagi saya sih nggak tersinggung Pak, santai aja saya nggak pernah saya membuat saya tersinggung. Meskipun saya katakanlah diusir dari tempat ini, ya tinggal pindah aja, gampang aja. Rasulullah saja diusir Pak di Mekah, pindah ke Madinah. Awalnya belum ke Madinah Pak, ke Taif. Di Taif nggak diterima, ya pindah lagi ke Madinah. Di Madinah diterima, ya, dia menetap di situ. Saya sih bebas saja pas masih hidup, mau pindah kemana pun. Diusir dari sini pindah, diusir dari sana pindah. Oh pindah aja udah. Cari ketenangan hidup ini, bukan cari keributan. Nah sebab itulah Firdaus anfa'u linnas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian nih ilmu itu didengar, dilihat. Saya jalan berdua sama perempuan bergandengan. Wah ini Ustaz sudah selingkuh nih.
Nah bapak nggak melihat itu siapa yang digandeng. Bang, yang digandeng anak saya. Anak saya kan jarang keluar tuh. Bapak sudah sebarkan saja isu. Yang ibu sudah sebarkan isu, apalagi di foto, di video, sebarkan. Sekarang itu sangat mudah Pak menjatuhkan orang Pak dengan narasi-narasi. Belum lama ini kan dulu Pak, waktu gubernur kita sebelum yang sekarang dulu. Banjirnya di mana yang dikasih narasi siapa? Ya? Dan kalau Bapak nggak merenung Pak, ibu kemudian tidak mencoba cari tahu, itu dengan mudah memprovokasi dan membenci orang. Ini pentingnya ilmu. Makanya kita merenung. Nah saat itulah ilmu kalau sudah dapat informasi dari apa yang dilihat dan didengar, kan disimpan di dalam otak kita. Jangan lupa turunkan ke hati, namanya ngaji rasa. Makanya dalam Al-Quran surat ke-16 ayat 78 bukan lagi wal absar, tapi ada tambahan wal afidah. Apa itu? Hati nurani. Nur itu loh ada cahaya. Tanpa ada cahaya, bapak ibu nggak akan bisa ngelihat itu istrinya apa bukan. Ibu nggak akan bisa ngelihat itu suaminya bukan. Yang penting laki-laki itu kalau nggak ada cahaya, main gandeng aja, begitu cahaya akhirnya salah, kumisnya kok panjangan gitu. Tapi kalau ada cahaya jelas, oh iya ini suami saya, kata Helga, namanya Doni, ini kan langsung dibawa. Oh ini namanya Bu Haji Wage, Wage jangan sampai teteh orang salah. Itu kalau gelap nggak kelihatan. Makanya orang yang ketika melakukan kesalahan dan kemudian dia ditangkap nangis, kenapa? Dia mulai sadar, nuraninya mulai terbuka. Maka ada beredar, saya nggak tahu mudah-mudahan itu salah. Ada kiai ya yang memperkosa santrinya, ditangkap kan? Begitu ditangkap nangis. Apa yang dia jawab? Saya hilang, kirain istri saya. Ya, ya kan kirain istrinya. Karena disangka semuanya wanita sama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau manusia ini hati nuraninya tertutup, nggak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mungkin sama-sama puasa, sama-sama sholat, tapi kalau hati nuraninya dia nggak terbuka, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadah pun dia pergunakan untuk agar dirinya kelihatan mulia, namanya kepura-puraan. Itu namanya munafik. Munafik itu bidakil asfar, keraknya neraka. Ya, kalau orang kafir itu jelas. Tapi kalau orang munafik, itu nggak jelas. Dia berada di masjid, dia bisa jadi ustaz juga, bisa jadi penceramah juga, pura-pura baik gitu kan. Itu namanya munafik, Pak. Dan munafik itu kalau dalam bahasa pewayangan dasa muko, Pak. Tahu dasa muko? 10 mukanya apa? Bisa berubah-ubah. Dia santun, ramah, pokoknya orang bisa terkecoh, Pak. Itu orang munafik dan bahaya. Lihat Sayyidina Umar bin Ibnul Khattab itu, Pak, itu meninggal oleh orang munafik yang pura-pura masuk Islam, namanya Abu Lu'lu'ah. Itu ditusuk ketika sholat subuh. Masa itu hati-hati. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya kita harus belajar. Karena belajar nggak ada batasnya. Minal mahdi ilal mahdi. Supaya apa? Ramadan yang kita jalani kalau pakai ilmu, insya Allah kita tidak mudah menyalahkan siapapun, tidak mudah terprovokasi, santai aja. Kalau kata anak muda sekarang, santai bro, gitu kan? Mudah, santai aja, santuy, gitu kan? Nggak usah terprovokasi, nggak usah tersinggung. Kalau kita nggak dihormatin, biasa aja, ya nggak usah kita nih merasa baper. Itu kalau pakai ilmu, insya Allah kita semuanya oleh Allah nanti pada saatnya tiba akan ketahuan mana yang asli, mana yang palsu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.